Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kopi, selamat datang lagi di podcast Santri Madrasah Aliyah Al-Islam Kemuja. Bersama saya, Denis Tripalo, selaku host podcast pada kali ini. Nah, pada hari-hari sebelumnya, kita sudah mengundang beberapa santri dan alumni berprestasi dalam Madrasah Aliyah Al-Islam Kemuja. Nah, pada episode kali ini, kita akan mengundang Ustadz selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja dengan tema podcast ngopi berseru, ngobrol pemuka informasi bersama dengan guru. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Nah, ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, sebelumnya kami ini mengundang Ustadz ingin membicarakan tentang penerimaan santri baru, program, dan hubungan Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih sama sahabat kopi yang ada di sana. Ya. Boleh? Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dulu dari Denis tadi sudah meminta kita untuk memperkenalkan diri selaku yang pertama adalah saya sebagai ketua yayasan Pondok Pesantren Islam yang kami cintai ini, dan berada di sini kami ngobrol-ngobrol bareng dalam rangka menjelaskan tentang persoalan pondok pesantren, kemudian juga selaku ketua yayasan dan pimpinan di Pondok Pesantren Islam ini mungkin sejauh mana pengembangan, kemudian juga nanti pada tahun 2024 kita akan 5 santri baru. Mudah-mudahan animo masyarakat terhadap Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja tetap eksis, dan salam juga kepada seluruh alumni yang ada di Bangka Belitung untuk eksis dalam rangka kita memajukan pondok pesantren yang kita cintai. Nah, makasih Ustaz perkenalannya pada sahabat kopi. Sebelumnya kami ini beribu-ribu banyak terima kasih kepada Ustaz telah hadir dalam acara podcast kopi pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya kami ingin berbincang-bincang pada Ustaz tentang penerimaan santri tahun 2025-2026. Gimana Ustaz kira-kira tentang kebijakannya? Ya, berkenaan dengan penerimaan santri baru tidak kalah pentingnya dengan program-program yang ada ya di pondok kita, program-program pengajaran, juga sistem yang kita terapkan selama kurun waktu hampir ya 45 tahun lah kurang lebih ya. Ada concern di khususnya di seantero Bangka Belitung, dan bahkan juga ada di luar Bangka Belitung santri kita yang sudah mengecam pendidikan, baik itu secara mendapat secara keagamaan dan juga di bidang-bidang yang lain sesuai dengan skill dan pengetahuan mereka, karena sudah kita siapkan di sini proses belajar dan mengajarnya. Kemudian juga pada tahun ini ya mudah-mudahan alumni secara keseluruhan, kemudian juga animo di luar alumni dan masyarakat, karena Pondok Pesantren Islam ini adalah merupakan pondok pesantren yang pertama berdiri di Sekolah Bangka Belitung. Ya. Jadi pondok pesantren ini pondok yang pertama kali berdiri ya, Ustaz? Ya. Kira-kira tahun berdirinya kapan? Secara legal formalnya
1978. Nah, Sudah legal. legal normal. Kalau santri-santri yang berkunjung misal yang tetap itu daerah-daerah mana bisa? Banyak gitu. Kalau santri-santri kita dari seluruh kabupaten, 7 kabupaten kota Bangka Belitung ada semua. Bahkan dulu pernah ada dari Palembang. Dari Palembang. Iya, Jauh sekali. iya. Kalau di luar dari Bangka Belitung selain Palembang ada nggak? Misalkan dari Jakarta. Dari Jambi dulu. Iya. Itu. Jadi kebijakan tentang terima santri baru pada tahun 2025-2026 ini gimana sih kebijakannya? Yang pertama ya kita sesuai dengan persyaratan. Persyaratannya ya mengisi formulir, datang misalnya ke sekretariat penerimaan santri baru, silakan para orang tua wali murid baik tamatan SD, Hidayah, kemudian juga tamat SMP, tamat MTS, silakan datang. Nah, nanti di sana ada panitia khusus, ya untuk memberikan informasi syarat-syarat itu. Insya Allah di sana akan dijelaskan oleh. Kemudian kalau kebijakan tahun ini, insya Allah, jadi kita gratis untuk alumni, bukan untuk alumni MTS yang tamatan kelas 9, ketika masuk ke Aliyah, Madrasah Al-Aliyah, itu untuk uang pembangunannya gratis kita tahun ini. Ya. Jadi berbeda ya kalau masuk SMP ke SMA ini dengan kalau dari SMP dari luar masih kita beri kebijakan yang lama, di uang bangunannya 2 juta ya, itu persyaratannya. Kalau yang lama yang dari sini masuk ke Aliyah itu gratis, atau MI masuk ke Sanawiyah gratis uang bangunannya. Itu kebijakan kita. Kebijakan yang lain kira-kira ada lagi itu? Kebijakan yang lain itu adalah nanti kita lihat di brosur ya. Tapi untuk yang pertama kali hasil musyawarah kita dengan kepala madrasah kemarin itu bebaskan uang bangunan. Ya, itu mudah-mudahan nanti kita masuk ke Aliyah semua. Nah, terus tentang program yang ada di Pondok Pesantren Muda ini apa aja? Pertama adalah program pengajaran, dan barang tentu ya tidak kalah penting lagi karena ini proses belajarnya mulai di jam 7 pagi sampai jam 1 pulang. Nah, itu setelah pulang nanti sorenya madrasah diniyah untuk awaliyah, usto, aula, usto dan kuliah itu juga nanti malamnya 3 malam juga masuk. Kemudian juga madrasah yang lain, misalnya MTS, Aliyah, itu kan masuknya seperti biasa, dari jam 7 sampai jam 1. Itu proses belajarnya. Juga ada ganti-ganti yang lain, anak itu bagian skill, ada bagian komputer, ya. Kemudian juga olahraga, kemudian juga tidak kalah penting sekarang banyak santri-santri yang sudah hafiz dan hafizoh, karena guru-guru kita alumni Al-Islam juga banyak yang sudah hafiz dan hafizoh. Nah, itu program ya paling tidak anak-anak kita tamatan di sini itu sungguh programnya sudah ada di bidang pengajaran, tetapi juga sudah hafiz. Program sekarang ini sangat important kita. Ya. Jadi program TAPIS ini baru muncul ya saat ini? Baru ada? Sudah lama. Cuman secara organisasinya baru 2 tahun ini kita galakkan. Sudah ada kepalanya, rasakan di situ. Kemudian juga sudah ada wakilnya. Secara admin juga sudah. Nah, itu. Kemudian juga ustaz-ustazahnya sudah kita siapkan. Insyaallah ke depan belum habis. Oke, jadi program TAPIS kan pertama. Ya. Terus katanya ada program
diniyah bulan Ustadz Diniyah. Kalau itu gimana ya Ustaz programnya? Program madrasah diniyah Ula, Busto dan Hoya itu sudah sekitar 7 tahun yang lalu. Bilang Pas Ustaz. 7 tahun lama tuh lah. Jadi pertama kita programkan itu anak-anak MTS ya, anak aliyah. Nanti malamnya kita kajian kitab kuning, ah, kajian kitab kuning. Kemudian juga sistem pelajarannya mulai dari habis Isya sampai jam 9 malam. Itu program madrasah Ula, Busto dan ya. Dan ini sudah program kita yang secara kelembagaannya sudah hampir ya 7 tahun sampai 10 tahun lah. Guru-gurunya juga, guru-guru yang kita datang juga banyak dari desa-desa yang dekat dengan kita, juga ada dari Pangkal Pinang, kemudian juga ya guru-guru senior jelasnya untuk mengisi kajian-kajian kita ini. Mudah-mudahan satu kita berprestasi dan Terus program-program lain ada lagi selain dari tahfiz dan kegiatan belajar diniyah. untuk pengembangan bakat dan anak-anak sekarang kita di BLK bagian komputerisasi. Ya, kalau anak kita misalnya ingin di bidang komputerisasi, insya Allah kita sudah ada tempatnya, komputernya juga cukup banyak, sehingga baik yang putra maupun putri nanti ada jam-jam khusus dan kita terapkan supaya anak-anak kita berikutnya kan tidak lengah dalam komputer dan multimedia sekarang. Itu Karena perkembangan zaman gitu ya. perkembangan zaman dan juga yang pendidikan personal dan yang lain, karena ini sudah diikut dengan teknologi kita maju. Itu Terus tentang keuangan yang ada di pondok ini gimana ya Ustaz? Keuangan. proses keuangan kita kalau untuk secara keseluruhan ini alurnya mulai dari pendapatan kita dari santri, kemudian juga dari perkebunan. Dulu ada yayasan namanya Yayasan Arif Desa, sekarang YLHD. Itu bantuan rutin untuk pesantren kita, masalah keuangannya. Kemudian pihak ketiga tidak kalah pentingnya, kemudian juga di intern kita banyak juga program-program yang kita cantumkan, yang kita programkan untuk memperoleh dana-dana agar supaya pesantren kita lebih pengembangannya baik itu bidang pembangunan maupun juga termasuk guru, kemudian tambahan-tambahan mungkin insentif yang lain, kemudian juga termasuk kemarin itu kita programkan dana dari Kementerian Tenaga Kerjaan ya, alhamdulillah itu sudah kita programkan. Kemudian juga membantu tentang anak-anak yang yatim piatu. Itu ada juga Ya, bantuan Ustaz. ya itu dari situ juga kita akan plotting untuk masalah keuangan kita. Tidak kalah pentingnya juga ya sekarang kita sudah membuat sumber perkebunan kelapa sawit salah untuk lihat kita juga. Kemudian juga ilmu di keuangan administrasi mungkin ada di kesekretariatan ya. Yang pertama adalah memang kewajiban-kewajiban dari santri, kemudian juga ada nanti dari pihak Pak Userba dan seterusnya, dan pihak-pihak yang lain. Tidak kalah penting juga tentang masalah keuangan kita, masalah pembangunan, itu juga dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi maupun APBN. Artinya sudah sangat terbaik juga di
Universitas Bangka Belitung, kemudian juga di UIN Jawa Tengah, Semarang, UIN Bandung, itu juga sudah, insya Allah ada juga yang menjadi guru besar. Nah, itu di kita pun juga alumni kita juga sudah menjadi guru besar seperti Profesor Bapak Zayadi ya, nah, itu juga termasuk ketua kita, alumni kita juga. Kemudian pesantren-pesantren yang berdiri di Bangka Belitung, alhamdulillah mayoritas alumni kita itu santri yang berprestasi dan ustaz-ustaz yang berprestasi. Barokahnya di situ. Terus kalau santri-santri yang berprestasi di pondok ini apa saja? Santri kita yang berprestasi di pondok pesantren kita ini, baik yang masih dalam tahap belajar maupun yang sudah artinya tamat dari sini, itu saya jelaskan. Yang pertama masih dalam belajar, dari tahun ke tahun kita baik itu musabaqah tilawatil Quran, kemudian juga musabaqah khusus bacaan kitab kuning. Musabaqah tilawatil kutub, ya. Di Kanwil tuh ustaz-ustaz kitanya, Ustaz Haji Sofyan Air, kemudian Ustaz Siti Ansori, kemudian juga Ustaz Jabri, Ustaz Sumandri, kemudian juga Ustaz yang dari Kemenak tuh Haji Abdul Malik. Mereka itu juga alumni kita. Jadi kalau misal lomba kitab online di Kanwil tuh juara terus sampai nyawa saya. Itu memang pesantren kita itu awalnya tuh kitab kuning khususnya basisnya. Basis, baru nanti pengembangan bahasa, pengembangan tahfiz tadi itu, karena sekarang kan lagi jalan. Ya, itu yang mungkin yang sudah ustaz dan juga baik yang belajar. Kalau misalnya program-program yang lain itu tingkat prestasi dan keberhasilan kita, contohnya misalnya Madrasah Diniyah Awaliyah, itu kursa dinas itu pernah dilaksanakan di pesantren kita Jadi seluruh Indonesia, ya seluruh Indonesia. Itu alhamdulillah kita juga tidak kalah dengan santri-santri diniyah dari Jawa, kemudian dari Sumatera, kemudian dari Kalimantan dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian juga santri kita menguasai di bidang fahmil, syarhil, fahmil Quran, sahih Quran, pembacaan kitab, pembacaan musabaqah tilawatil Quran juga. Nah, itu. Dan kita juga selalu juara umum tingkat dari provinsi kemudian ke tingkat nasional. Itu. Kalau ada program insya Allah itu tingkat keberhasilannya. Ya. Sudah berbincang mengenai kebijakan program di pondok pesantren ini, dan ini adalah salah satu bukti bahwa pondok pesantren ini merupakan pondok yang luar biasa. Ya. Banyak para alumni yang menjadi profesi-profesi seperti dosen ya. Dekat pondok ini juga. Pada saat ini kami akhiri podcast pagi pada kali ini. Saya Dennis Faldo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.